Saya sih nggak heran kalau Kaisang tiba-tiba bisa beli saham sebuah perusahaan sampai puluhan miliar rupiah. Padahal siapa sih Kaisang dulu sebelum Jokowi menjadi presiden? Bukan siapa-siapa. Dia hanyalah seorang anak kuliahan biasa yang diwarisi naluri bisnis oleh kedua orang tuanya yang juga pebisnis. Dan sekarang tiba-tiba Kaisang Pangarep punya uang puluhan miliar rupiah. Bahkan bisa beli saham di mana-mana dan punya klub sepak bola. Tajir mendadak ini yang bikin banyak orang tiba-tiba curiga. Sampai Rizal Ramli juga ikut waspada. Yang lucunya, ada seorang dosen yang melaporkan Kaisang dan Gibran ke KPK. Hanya karena dia curiga kalau kedua anak presiden itu berbisnis. Tapi pas ditanya, ada bukti kalau Kaisang dan Gibran makan dari hasil korupsi. Si dosen ini ngeles dengan bilang sulit mencari buktinya. Lucu nggak? Melapor ke KPK tapi nggak punya bukti. Jadi apa dasar dia melapor ke KPK kalau dia nggak bawa bukti? Dugaan doang. Atau memang lagi cari panggung dengan menjual nama anak presiden? Saya sih nggak kenal ya dengan si dosen itu. Kalian juga pasti nggak kenal. Tapi yang namanya orang cari makan jalannya macem-macem. Ada yang kayak Kaisang berbisnis. Ada juga yang kayak si dosen cari isu-isu amis. Kalau saya sih sekali lagi gak heran si Kaisang punya uang puluhan miliar rupiah. Bahkan ratusan miliar rupiah untuk bisnis beli saham-saham sampai dia bisa beli klub sepak bola. Saya bukan orang jadul kayak Rizal Ramli yang taunya model bisnis itu cuman buka lapak di pinggir jalan. Era sekarang ini era valuasi, bukan lagi era komisi. Saya coba jelaskan ya secara sederhana. Bagaimana seorang Kaisang bisa punya duit sebegitu banyak. Kaisang mungkin bukan orang yang terlahir sebagai orang kaya yang diwarisi uang begitu banyak untuk berbisnis. Tetapi Kaisang adalah orang yang paham strategi marketing, branding, dan persepsi. Pasti ada yang ngajarin dia di belakangnya. Seorang pebisnis yang memang mengelola uangnya orang banyak. Yang dipunya seorang Kaisang Pangarep bukan uang, tetapi brand. Nama Kaisang sudah menjual ketika disebut di mana-mana. Sama seperti Baim Wong, Deddy Corbuzier, dan banyak selebritas lainnya. Nama itu adalah nilai sebuah produk. Semakin dikenal nama seseorang, maka semakin mahal harganya di pasaran. Kalau saya seorang pebisnis yang mengelola uangnya orang banyak dalam sebuah perusahaan investasi, pasti akan saya dekati Kaisang. Saya akan ajak dia, kamu mau bisnis apa? Saya yang cari uangnya, saya carikan atau kelola manajemennya, kamu sebagai brandnya. Kaisang gak perlu ngapa-ngapain, gak perlu mikir bagaimana supaya bisnisnya besar. Dia cukup terus meningkatkan nilai dirinya sendiri supaya terus diingat orang. Sudah ada orang-orang yang mengurusi bisnisnya. Dan itulah kenapa Kaisang sendiri punya banyak merek dagang mulai dari Sang Pisang sampai Mangkokku. Kalau nggak salah ada 10 brand kuliner sampai aplikasi yang dikelola pakai nama Kaisang. Apakah membuat merek-merek usaha dan membangun jaringan perusahaan itu pakai duitnya Kaisang? Ya enggak juga. Sudah ada yang ngurusin di belakang layar. Mulai dari investasinya sampai manajemennya. Kaisang urusannya cuma main di media sosial, meningkatkan nilai dirinya. Nah, dengan semakin banyaknya merek usaha yang dibikin oleh Kaisang dan berita tentang dirinya di media, maka otomatis harga dari nama Kaisang ikut terkerek naik. Ketika nama Kaisang semakin dikenal, maka investor akan senang dan berinvestasi lewat perusahaan investasi yang awalnya mengajak Kaisang. Makin banyak dan makin besarlah modal kerja Kaisang. Dengan modal kerja itu, dia bisa beli saham-saham di banyak perusahaan untuk menaikkan nilai perusahaannya. Sampai di sini sudah paham kan? Inilah era baru di dalam bisnis. Bahwa sebuah brand punya keuntungan lebih besar di pasar. Rizal Ramli bolehlah sebagai ekonom. Tapi mbok ya upgrade dong ilmu bisnisnya supaya nggak malu-malu di depan banyak orang.
Ketika Rizal Ramli bertanya, dari mana uang Kaisang? Ya Elon Musk dan Mark Zuckerberg bisa ketawa ngakak sampai kentut-kentut saking lucunya. Terus buat apa sih Kaisang beli klub sepak bola? Ya sekali lagi, itu bagian dari menaikkan citra dirinya, menaikkan nilai namanya, yang juga secara otomatis menaikkan nilai saham di dalam perusahaan Kaisang sendiri. Daripada uang dibuang-buang untuk pasang billboard misalnya, mending beli klub sepak bola yang sudah pasti punya ribuan supporter dan pasti setiap pertandingan itu diliput oleh media. Kelihatannya beli klub itu mahal, tapi kalau dihitung-hitung sebenarnya jauh lebih murah jika disandingkan dengan biaya marketing dan iklan selama setahun lamanya. Kaisang harus terus beli sesuatu supaya nilai perusahaannya naik terus. Sama seperti Elon Musk yang terus berinvestasi di Tesla, di kripto, dan dimanapun untuk menaikkan nilai sahamnya. Tentu mereka beli saham-saham perusahaan dengan konsep investasi itu nggak pakai duit sendiri, tapi pakai duitnya orang lain, duit investor yang tertarik untuk tanam saham di perusahaan mereka. Nah, pertanyaan selanjutnya, lalu dari mana nanti uang investor yang sudah terkumpul sampai ratusan miliar rupiah bahkan triliunan rupiah itu kembali? Ya nanti ketika perusahaan Kaisang itu sudah masuk ke IPO atau jadi perusahaan TBK, maka saham yang tadinya dimiliki oleh investor akan dijual ke publik dengan harga ribuan kali lipat dari saat investor tanam duitnya pertama kali. Pada saat IPO inilah investor akan exit dengan cuan besar karena dulu mereka tanam duit di Kaisang dengan nilai anggap saja Rp1.000.000. Dan ketika saham itu dijual ke publik, harganya sudah jadi Rp1.000.000.000. Itulah yang namanya bisnis valuasi yang menjadi dasar besarnya banyak perusahaan seperti YouTube, Facebook, Apple, dan lain-lain. Dan di balik merek-merek perusahaan ternama itu ada nama besar juga yang ikut mendorong harga saham perusahaan mereka. Seperti Elon Musk, Steve Jobs, Jack Ma, dan lain-lain. Nama menjadi begitu penting dalam industri bisnis sekarang ini. Karena nama itu akan meningkatkan nilai perusahaan menjadi besar. Nama adalah kepercayaan, sebuah nilai jual dan sebuah identitas yang semakin lama semakin tinggi harganya. Kalian percaya nggak? Kalau ingin bisnis franchise di sebuah restoran Padang, kalian bahkan harus bayar ratusan juta rupiah hanya untuk pakai nama mereka. Itulah pentingnya sebuah brand dan Kaisang juga pengusaha dan investor di belakangnya tahu benar konsep itu. Jadi jangan sekali lagi, jangan tanya lagi ya dari mana Kaisang dapat uang. Ntar malu-maluin persis ketika nanya kok Nadiem Makarim yang dari bukan siapa-siapa tapi perusahaannya dibeli orang puluhan triliun rupiah. Mereka pasti ketawa ketika ditanya itu karena begitulah cara bisnis bermain sekarang. Lewat persepsi, lewat valuasi, bukan lagi main komisi-komisi. Itu jadul dan sudah tidak tren lagi. Saya seruput dulu kopinya biar kita pintar semua. Ya, saya Dennis Regar, gaspol.